Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmati Prasetyo, peserta PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK IAIN Ponorogo. Nomor peserta 357782000011 akan menampilkan video pembelajaran pengembangan Islam di masa modern, menganalisis biografi dan pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Selamat mengikuti. Karena sebelum mulai membaca pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dan pertama sebelum kita berdoa. Siap gerak. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, pada siang hari ini nanti Pak Rahmat akan mengajar materi tentang perkembangan Islam pada masa modern. Orientasinya pada salah satu tokoh bernama Jamaluddin Al-Afghani. Sebelumnya saya absen dulu. Amelia Ramadhani, Abu Sabit, Andini, Andari, Andrea, Aurelia, Bagas, Elisa, Delia, Dewi Nur, Farel, Hakim Bapak, Freddy, Bandung, Karina, Kirana, Muhammad Fakih, Mayang, Michelle Nabila, Muhammad Ilham, Muhammad Juan, Nadia Dina, Nadira Kita, Najwa Eka, Naura, Ritalan, Ramesti, Renata, Rono Winda, Sarsabila, Salwa, Sandra, Saskia, Syaira, Tasya, Ubaidillah, Fani. Baik, saya akan dibaca dulu bukunya pakai dalam arti dialog Islam. Terus nanti Pak Rahmat akan membagi. Sudah selesai bacanya? Sudah selesai bacanya? Nanti kan sudah selesai bacanya? Sudah selesai bacanya? Nanti kalian bikin kelompok, diskusi dengan kelompoknya mengenai bagaimana biografi dan pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani. Untuk pembuatan kelompok berhitung mulai dari ini kamu sendiri. Atau kelompoknya yang seperti kemarin. Silakan kalian bikin kelompok sendiri. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Sudah, silakan.
diprediksikan, terus nanti ditulis di lembaran. Satu kelompok bikin satu. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Nah, yang dianalisis adalah biografi dan latar pemikirannya. Pemikiran itu bisa berupa karya ilmiah ataupun gerakan-gerakan yang bersifat positif untuk perkembangan Islam di abad ke-9. Untuk bernajikan boleh ya dari sumber-sumber yang lain, bisa dari buku atau dari artikel, tidak hanya dari buku paket saja.
jika sudah simulasikan bisa di sudah siap untuk dipresentasikan. Kelompok biasanya sudah pertanyaan bisa sudah belum. 3 menit lagi. Sudah selesai? Ya Pak, sudah, silakan bisa dipresentasikan di depan. Siapa yang ingin maju duluan? Ya, kelompoknya Randy. Nanti kelompok yang lain sambil melanjutkan mengerjakan, sambil kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Memiliki nama asli yaitu Syekh Muhammad bin Sardar Al-Husain. Lahir pada tahun 1838 di Kabul dan wafat pada tahun 1897 Masehi. Jamaluddin adalah pemimpin pembaru Islam yang tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya. Pengaruh pemikiran dan pembaruannya yang paling besar dan nyata ialah di Mesir. Perjuangannya lebih banyak di Mesir, Hijaz, Yaman, Rusia, Turki, Inggris, India, dan Prancis. Meskipun masa kecilnya dihabiskan di Afghanistan, dalam karirnya Jamaluddin pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Afghanistan. Tetapi saat itu Inggris mencampuri masalah politiknya dalam negeri. Jamaluddin meninggalkan Kabul dan pergi ke India. Di India ternyata juga sudah diintervensi Inggris sehingga ia berpindah ke Mesir pada tahun 1800. Kalau saya akan melanjutkan belajar kami yaitu sebenarnya pokok-pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama yaitu penyebab kemunduran Islam disebabkan oleh Allah yang buruk, acuh terhadap ilmu pengetahuan, adanya interpretasi tentang makna yang berbeda yang salah.
berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Selanjutnya adalah kitab-kitab yang ditulis Jamaluddin al-Afghani. Yang pertama ada Al-Alamul Awwal, Dahyiddin tentang jawaban kepada kaum ateis. Yang kedua ada Al-Qadar wal Al-Qadar tentang qadar dan qadar. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang dihasilkan? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Jamaluddin al-Afghani lahir di Kabul, Afghanistan tahun 1928. Ia adalah tokoh pembaru Islam yang dimana ia melakukan aktivitasnya pembaruan Islam dengan berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Ia adalah seorang disiplin keilmuan yang menguasai ilmu agama, filsafat, hukum, sejarah, sains, astronomi, dan lainnya pada umur 18 tahun. Untuk pemikiran Jamaluddin al-Afghani yaitu pan-Islamisme yang dimana menyerukan persatuan dunia Islam melawan imperialisme Barat, Islam dan modernitas, yaitu menolak anggapan bahwa Islam bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, perlawanan terhadap kolonialisme, mengkritik dominasi Eropa dan mendorong kemandirian umat Islam. Keempat, rohanisme dalam Islam yang mengutamakan pemikiran kritis dalam memahami ajaran Islam. Kelima, reformasi politik dan sosial, yaitu menyerukan pemerintahan Islam yang adil dan dinamis. Yang keenam, yaitu menuliskan beberapa kitab. Beberapa kitabnya diantara lain adalah Al-Raddu al-Dalail, yaitu berisikan bantah ateisme dan materialisme. Kedua, kitab Al-Qadar wal Al-Qadar, yaitu menerangkan takdir dan kebebasan manusia dalam Islam. Ketiga, Risalah Raddu Mahariyah, berisikan jawaban atas pertanyaan filsafat dan agama dari Muhammad Wasih. Yang keempat, Falsafah Syahadat, yaitu makna dan pentingnya syahadat dalam Islam. Yang kelima adalah kitab Mahal. Manhaj al-Irfaniyah, yaitu refleksi keislaman mendalam. Sekian dari presentasi kami, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekian. Pertanyaan ada, kalau tidak ada langsung ditutup aja. Sekian dari kelompok kami, bila kami ada kurangnya, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kelompok kita di sini akan mencoba untuk singkat-singkat tulisan telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmadi Julian Aswari.
tidak ada masalah. Karena tidak ada yang bertanya, maka akan kami tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya yang mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan biografi Jamaluddin Al-Afghani. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Anissa Azhara, absen. Saya Febriana, absen 13. Saya Nilasari, absen 2. Biografi Jamaluddin Al-Afghani Dilahirkan pada tahun 1838 sampai 1893 adalah reformasi Islam dan aktivitas politik dalam gerakan pan-Islamisme lahir pada abad sejak muda yang menyebar di India, Mesir, Persia, dan Eropa yang menginspirasi kebangkitan Islam di abad 19 untuk melawan
kepada kaum ateis. Yang kedua, al-qadar wal al-qadar tentang qada dan qadar. Yang ketiga, risalah Nahuriyah tentang jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Muhammad Wasil, guru madrasah Mu'izah. Yang keempat, falsafah sahadat Hadrorat Sayyid Al-Syuhada tentang filsafat. Yang kelima, Mubahasat Al-Ernest Renan dan Tawafuk Islam tentang hubungan percakapan antara Jamaluddin Al-Afghani dengan Renan tentang Islam. Teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Ya, pertanyaan apa juga? Ya, presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sudah melakukan diskusi dan presentasi tentang biografi dan pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Di sini Pak Arman akan menambahkan sedikit atau mengulas dan menyimpulkan beberapa materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jamaluddin Al-Afghani merupakan perintis gerakan Pan-Islamisme dan pemikir moderasi Islam. Nama lengkapnya adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Lahir pada tahun 1838 di Islamabad, Afghanistan. Wafat pada tanggal 9 Maret 1897 di kota Istanbul yang merupakan ibu kota negara Turki. Jamaluddin Al-Afghani dikenal sebagai seorang reformis Islam, aktivis politik dan intelektual yang mendorong persatuan dunia Islam. Atau gerakannya yang dikenal dengan istilah Pan-Islamisme, yaitu ada gerakan yang menyatukan umat Islam. Dia juga memiliki peran penting dalam membangkitkan kesadaran politik di dunia Islam. Pemikirannya yang paling terkenal adalah mendirikan gerakan Pan-Islamisme, yaitu mengajak umat Islam untuk bersatu melawan kolonialisme bangsa Barat. Karena pada abad ini dikenal dengan agresi militer Belanda yang pertama di Indonesia. Itu semua negara-negara Islam dikuasai oleh kolonialisme bangsa Barat yang didominasi oleh negara Belanda. Kemudian pemikiran yang kedua adalah reformasi umat Islam, menekankan pentingnya kembali ke ajaran Islam yang murni, karena banyak sekali umat Islam yang sudah melenceng ke ajaran-ajaran yang bersifat takhayul dan khurafat. Takhayul menurut ilmu akidah Islam adalah mempercayai hal-hal yang cuma dianggap mitos. Kalau khurafat itu adalah mengikuti pembicaraan orang terdahulu atau omongan-omongan nenek moyang yang belum tentu jelas kebenarannya. Kemudian menggabungkan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Sebagaimana yang kita tahu dalam Quran surat Ali Imran ayat 191 itu disebutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang artinya adalah bahwasanya orang yang dianggap cerdas itu bila mana orang yang hatinya berpikir kepada Allah atau takwa, kemudian seluruh anggota badannya digunakan untuk berusaha mengubah kehidupannya sendiri. Kemudian pemikiran yang ketiga adalah anti kolonialisme, menentang dominasi Barat di dunia Islam. Kemudian mendorong kemandirian politik dan intelektual umat Islam, mendorong agar umat Islam ini mandiri dengan ilmunya sendiri, tidak menggantungkan ilmu dari para kolonialisme bangsa Barat. Dan peran dan pengaruhnya adalah sebagai inspirator gerakan nasionalisme di Mesir, India, dan Turki, mendirikan organisasi dan media untuk menyebarkan ide-ide politiknya. Kemudian berkontribusi pada modernisasi pemikiran Islam melalui karya tulis dan ceramah. Beliau juga menulis beberapa kitab. Kemudian antara karya tulis adalah artikel
dan pamflet tentang Islam dan politik. Kemudian tulisan dalam majalah Al-Urwah Al-Wuthqa, ya, majalah yang terkenal di daerah Timur Tengah. Kemudian Marisa menginspirasi tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Rosid Ridho. Beliau ini juga termasuk pemikiran-pemikiran pembaru Islam yang mengikuti ajarannya Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian meningkatkan gagasan yang relevan tentang persatuan Islam dan perlawanan terhadap kolonialisme. Sedangkan kalau di Indonesia ini mulai muncul tokoh-tokoh cendekiawan Muslim, antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada tokoh-tokoh cendekiawan Muslim yang berasal dari Indonesia yang mengikuti pemikiran dari tokoh-tokoh pembaru Islam dari bangsa Timur Tengah. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai biografi dan pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani. Kalau tidak ada pertanyaan, saya Pak Rahmat akhiri. Sebelumnya mohon Bapak Astur pikir dengan doa. Duduk, siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Doa dapat diakhiri. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya Krisdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.